Hobi, teman hidup. Apa yang biasa Prof lakukan di waktu luang atau akhir pekan? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan orang yang baru bertemu denganku. Aku pun menjawab dengan lugas, menulis. Wajahnya sedikit terkejut, dia kembali menegaskan pertanyaannya. Selain menulis, apakah ada hobi lain? Aku kembali menjawab tanpa ragu. Belakangan ini tidak ada. Kasian ya. Semasa kuliah, aku menyukai musik, seperti DJ di kedai kopi klasik depan kampus. Kawan-kawan sering memujiku karena bisa menebak konduktor dan pemain melodi sejenis simfoni Beethoven yang sering kudengar, bukan hanya judulnya. Aku juga sangat tertarik dengan gramofon karena pengaruh ayahku yang menyukai audio. Namun, sekarang tentu aku hanya bisa menelan ludah karena dompet tipis dan ada istri yang menakutkan. Konon, 3 musuh terbesar seorang maniak audio adalah istri, tetangga kanan kiri, dan tetangga atas bawah. Aku pernah mencoba bermain golf sewaktu menjadi dosen peneliti di Amerika. Setelah kembali ke Korea, aku justru jarang bermain golf karena memerlukan banyak uang dan waktu. Hobi, rasanya sudah lama aku melupakannya. Satu-satunya permainan dan istirahatku adalah membaca koran. Aku berlangganan 4 jenis koran harian yang memiliki beragam argumen. Bagiku, hal yang paling menarik dan menenteramkan adalah membolak-balik koran sambil berbaring santai dan mendengarkan alunan musik ringan. Lalu, sisa waktu biasanya kugunakan untuk menulis, menyiapkan materi kuliah, mengerjakan proyek, dan menyelesaikan tugas administrasi kampus. Sekalipun tidak memiliki hobi, keseharianku tidak terlalu menyedihkan, karena pekerjaanku sendiri sudah menarik. Kalau kita bisa merasakan kesenangan dari pekerjaan kita, maka kita tidak perlu lagi melakukan hobi untuk mencari kesenangan lain, bukan? Kendati demikian, kadang aku merasa sedikit muram saat tiba-tiba terpikir bahwa tidak ada satupun kegiatan yang kunikmati hanya untuk kesenangan seutuhnya. Orang sepertiku yang menua tanpa memiliki hobi mungkin sesuatu yang tidak biasa. Kebanyakan orang dewasa pasti setidaknya mempunyai hobi. Saksofon, kamera digital, dan naik gunung adalah 3 set hobi kaum parubaya yang mengemas musik, dokumentasi, dan kesehatan menjadi satu. Para ayah masa kini jauh lebih akrab dengan keluarga dibandingkan bapak zaman dulu, sehingga hobi seperti berkemah pun cukup populer. Olahraga yang menantang bahaya seperti paragliding dan panjat tebing juga banyak diminati. Aku juga kerap bertemu orang yang mengatakan bahwa menaiki motor Harley Davidson adalah peromansa orang lansia. Lapangan bisbol pun menjadi ruang pelepasan hasrat tanpa pandang bulu. Direktur Korea Reading Management Institute, Diana Hong, menyarankan agar kita bersahabat dengan 5 teman dalam hidup. Olahraga, traveling, film, musik, dan buku adalah teman baik yang akan menemani kita seumur hidup. Hobi itu penting. Manusia paling berbahagia saat dia bisa menjadi dirinya. Saat melakukan sesuatu demi gaji, kadang kita menafikan diri sendiri. Namun, melakukan hobi yang kita minati adalah kesempatan terbesar kita untuk menjadi diri sendiri. Hobi akan mengisi kehampaan para pekerja. Bagaimanapun kehidupanmu, rasa jemu adalah hal yang tak terelakkan. Apa hobimu? Orang yang ditanya seperti ini pasti memberikan beragam jawaban. Namun bila diteliti, kegiatan di waktu senggang yang paling mendominasi adalah menonton televisi. Korea adalah republik televisi. Di setiap tempat orang berkumpul, baik itu di restoran, permandian umum, maupun bus ekspres, televisi pasti menyala. Bahkan, televisi menjadi penyebab kecelakaan karena pengendaranya menyetir sambil menonton televisi lewat DMB. Seperti sudah menjadi tradisi, setiap rumah membiarkan televisi menyala saat mereka sedang berbenah, mencuci baju, dan makan. Orang-orang yang tinggal sendiri pun suka membiarkan televisi menyala, entah untuk mengusir sepi atau mendengarkan suara orang berbicara hingga keluar rumah. Meskipun karena aku orang Korea, menurutku program televisi di negaraku memang luar biasa menarik. Justru karena terlalu menarik, maka timbul masalah. Mulai dari drama, pertunjukan, talk show,
komedi, hingga infotainment, berita dan dokumenter semuanya menarik. Walaupun semua program hampir mirip, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri sehingga bisa membuat kita lupa waktu bila menontonnya. Dulu, kalau acaranya tidak menarik, kita tinggal mematikan televisi dan masalah selesai. Namun sekarang, dengan banyaknya saluran televisi, waktu berlalu karena kita menggonta-ganti saluran. Apalagi kita juga bisa memutar ulang suatu program lewat menu replay. Sebelumnya, mohon maaf kepada orang-orang yang terlibat dalam produksi program siaran televisi yang sangat menarik. Tetapi televisi adalah hobi orang malas. Tentu saja, bagi orang-orang yang lelah, televisi mungkin hobi yang paling mudah dan cepat. Namun, rasa lelah tidak akan hilang jika tubuh tidak digerakkan. Bukankah tubuh justru terasa lebih berat dan Monday sickness menjadi lebih parah bila selama akhir pekan kita hanya berguling-guling di rumah? Penduduk asli Afrika pernah diajak menonton film di bioskop. Hasilnya, tidak sampai 10 menit, mereka semua sudah berlarian keluar. Bagi mereka, kegembiraan adalah menari, bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak, bukan duduk diam di ruangan gelap dan menatap kosong ke arah layar. Kesenangan datang dari pengalaman. Di luar sana terbentang kesempatan untuk merasakan kegembiraan yang sesungguhnya bila kamu mau mematikan televisi dan keluar dari rumah. Dengan menyingkirkan televisi, kamu bisa mengumpulkan pengetahuan yang akan membuatmu lebih bijak, merasakan berbagai pengalaman yang dapat membuat waktumu lebih berarti, atau sesekali mengerjakan sesuatu yang memberi sedikit ruang dan waktu untuk melakukan refleksi hidup. Dari sisi itu, televisi adalah hobi yang berbahaya karena mudah dijangkau dan sangat menarik. Menyalakan televisi memang mudah, tetapi sulit mematikannya. Dia adalah pencuri waktu yang mahir. Istilah pencuri nasi muncul ketika televisi home shopping menjual barang-barang seperti kecap atau saus kepiting. Istilah itu muncul karena piring menjadi kosong tanpa kita sadari bila makan dengan saus kepiting. Sama halnya dengan pencuri waktu, kita tidak merasakan kesenangan yang besar, tetapi tahu-tahu piring waktu sudah kosong. Inilah kebiasaan di kala senggang yang menjadi candu dan membuang-buang waktu. Pencuri waktu jenis lain yang mirip dengan televisi adalah game. Menghabiskan waktu di dunia yang kaya ini hanya dengan tidur-tiduran sambil menggenggam remote sangatlah menyedihkan. Sebagaimana pencuri jarum bisa mencuri besi, pencuri waktu pun bisa menjadi pencuri hidup. Manusia adalah makhluk yang tekun. Kita adalah apa yang kita tekuni. Hobi adalah ketekunan yang mungkin lebih penting daripada pekerjaan. Kita merasa benar-benar bahagia dan manusiawi ketika sedang bermain. Alangkah baiknya bila kita tidak menggunakan waktu senggang yang berharga itu sebagai sarana untuk sekadar menghilangkan rasa lelah, membiarkan waktu mengalir begitu saja, atau sebagai alat untuk mengatasi kekosongan. Jika demikian, suatu hari nanti bukan lagi kita yang menikmati hobi, melainkan kita yang akan terlahap oleh hobi kita. Hal terpenting adalah berapa besar peluang kita untuk merasakan kesenangan yang lebih baru lewat kegiatan di kala senggang dan seberapa jauh kita bisa berkembang melalui pengalaman itu. Di toko buku dan toko musik, kita akan banyak menemui serial yang berjudul Things to Do Before I Die. Sekalipun juga aku berpikir bahwa niat terselubung sang produsen adalah agar pembeli tertarik membeli buku atau CD dengan membuat bucket list seperti itu cukup cerdik. Tetapi di sisi lain, nuraniku cukup terkejut. Hal-hal menarik yang harus kualami sebelum aku mati juga begitu banyak. Gunakan waktu senggangmu dengan kepala dingin. Lihatlah apakah hal itu membuatmu benar-benar bahagia atau hanya sekadar pencuri waktu. Bila dinilai hanya sebagai pencuri waktu, jangan bimbang dan akhiri tanpa ampun. Lalu tinggalkan. Carilah kesenangan yang dapat membuatmu mengalami sesuatu yang baru setiap hari. Temukan dirimu yang sebenarnya. Hobi yang baik adalah teman hidup.